Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, termasuk bahagia juga sama seperti saya yang ada di studio bersama kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah. Bahagia rasanya setiap hari bisa kembali menyapa Anda. Meskipun dalam waktu yang singkat, tapi insya Allah materinya bisa mengingatkan apa-apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita jauhkan sesuai ajaran dalam Islam dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, pagi hari ini kita ketemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Allahu Akbar. Ustadz Mim juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah Akbar. Semangat. Masya Allah, tenan Ustadz. Kalau ketemu sama Ustadz Mim itu langsung Allahu Akbar, langsung loh Ustadz ya. Alhamdulillah. Tadi agak seliut-seliut gitu Ustadz, perjalanan gitu Ustadz. Terus ketemu Ustadz Mim, Allahu Akbar wis gitu. Iya wis, besar semangatnya. Iya. Ustadz, pagi hari ini kita membahas yang berbeda dari sebelumnya ya Ustadz ya. Oh ya? Selama ini kan kita itu membahas tentang pasangan suami dan istri, yang mana di dalamnya itu ada bahasa cinta, ada bahasa banyak. Kemudian harus begini suami, istri pun juga begitu. Tapi faktanya Ustadz, di sini kan sudah juga ada yang tidak berpasangan atau yang single parent gitu ya Ustadz sebutannya ya. Iya, baik. Nah, siap. Nah, itu bagaimana sih Ustadz tuntunan Nabi kita? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur kita mari tak putus, selalu kita sanjungkan, selalu kita lafadzkan, selalu kita gelorakan di dalam diri kita. Hanya dengan bersyukur, maka kita akan bisa menikmati, melewati semua tikungan, tanjakan, jalan yang terjal, bahkan terkadang lecet ya, karena terluka dalam perjalanan hidup ini, akan terasa tetap nikmat di akhirnya. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Baik Mbak Ayu, kawan-kawan semuanya, ini pertanyaan Mbak Ayu ini terus terang beda dari yang betul-betul beda dari yang sebelumnya ya. Iya, tapi ditunggu sama yang ada di posisi saat ini Ustaz. Iya, saya paham juga lah, karena dalam realitasnya tidak semua orang hidup berpasangan ya. Betul. Maksudnya suami istrinya masih penuh, masih utuh ya. Dalam realitasnya memang ada yang orang tua tunggal ya. Betul. Ini tentu kita punya tugas juga untuk menyemangati kan Mbak Ayu ya. Betul Ustaz. Agar siapapun kawan-kawan kita ini selalu hidup semangat ya. Masya Allah, amin. Sekali lagi semangat beribadah, semangat mencurahkan segala nikmat yang telah diberikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, amin. Ini saya petik sekaligus dua hadis yang pendek yang menjadi titik mulai kita akan sedikit membahasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khataba Muawiyatu Ummat Darda'i fa'abat an tuzawwijahu qalat sami'tu Abad Darda'i yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu li akhiri azwajiha walastu uridu bi Abid Darda'i badalan. Rawahu Tabrani wa Abu Ya'la Al-Khatib. Dan di dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, kalau saya petik artinya gitu dari Tabrani adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya, lalu menikah lagi sepeninggal suaminya, maka ia di akhirat adalah
bagian dari suami terakhirnya di dunia. Kalau yang pertama tadi artinya adalah dari Muawiyah pernah melamar Ummu Darda sepeninggal suaminya. Tetapi janda Abu Darda itu menolak pinangan Muawiyah. Ummu Darda mengatakan dirinya pernah mendengar wasiat Abu Darda dengan mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, perempuan di surga adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Maka jangan kau menikah sepeninggalku. Hadis riwayat Tobruk. Nah, Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, dua hadis ini sepertinya bertolak belakang. Sepertinya. Padahal kedua-duanya ini sebetulnya menjadi optional pilihan. Jadi memang dalam kenyataannya kan ada saudara-saudara kita yang berpisah entah karena meninggal atau karena sebab yang lain. Kan ada yang memutuskan menikah lagi. Ada yang memutuskan sudah tidak. Nah, pertanyaan sederhananya, terus nanti dia di akhirat siapa jodohnya gitu ya, terus siapa pasangannya, pasangannya. Maka dari dua hadis tadi akan kita dapati bahwa dia kalau meninggal suaminya misalnya gitu ya, kemudian ia tidak menikah lagi, maka suaminya itulah yang kelak akan ketemu di surganya Allah. Tetapi jika ada seorang istri meninggal oleh suaminya gitu ya, atau ditinggal cerai oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, entah lebih dari satu barangkali, maka yang menjadi jodohnya, yang menjadi pasangannya di surga siapa? Mereka yang paling baik perlakuannya, yang paling baik perlakuannya terhadap istri itu, sehingga tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah itu ya, mau menikah lagi atau mau tetap bertahan, tetapi kuncinya adalah tetap bahwa dia menjadi muslimah yang solihah. Masya Allah. Kembali kepada penjelasan kita yang sebelumnya ya. Nah, tetapi ada sabda Rasulullah yang lain yang bagi kita yang bukan orang yang disebut, yaitu orang yang mempedulikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsibuhu qala yashukku al-qanabiyyu kal qaimi la yafturu wa kas-shaimi la yuftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin, laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Al-Qanabi, yaitu gurunya Imam Bukhari dan Muslim, berkata, aku sangka itu seperti orang yang sholat malam, yang tidak pernah merasakan lelah, dan yang berpuasa, yang tidak pernah berhenti berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita, orang-orang atau siapapun yang mempedulikan kepada mereka-mereka yang telah menjadi orang tua tunggal, kemudian merasakan beratnya hidup, karena harus mengasuh putra-putri yang ditinggalkannya. Mereka yang mempedulikannya, bahkan yang menyantuninya, maka kebaikannya seperti yang digambarkan Rasulullah tadi itu sampai segitu, Mbak. Yaitu orang itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Bahkan digambarkan oleh gurunya Imam Bukhari, dia seperti orang yang puasa ndak capek-capek. Masya Allah. Sholat ndak berhenti-berhenti, Begitu luar biasanya orang-orang yang mengulurkan tangannya, orang-orang yang melapangkan tangannya untuk menyantuni, mempedulikan, menghidupi mereka-mereka yang dalam kesulitan seperti itu. Karena siapa orangnya ya yang
ditinggal wafat oleh suaminya. Dia harus menanggung hidupnya sendiri dan menanggung hidup putra-putrinya. Maka apabila ada orang yang mengulurkan tangannya, memperhatikan, mempedulikan dan sebagainya, maka pahala bagi dia seperti jihad fisabilillah. Nah, dari ketiganya ini Mbak Ayu yang menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa pilihan hidup kita itu adalah pilihan hidup yang benar-benar harus tidak lepas dari bingkai pondasi keimanan. Saya rasa tidak ada orang yang kepingin hidup secara sendirian lah Mbak ya. Kan nggak ada yang pingin, nggak ada yang mau betul, Ustaz. Tetapi kalau kemudian karena takdir yang harus diterimanya dengan segala sebab yang kemudian menjadikan dia harus hidup sendiri, mengasuh anak, kemudian ia berpikir, waduh kalau aku menikah lagi nanti tambah beban, tambah repot, tak jalani saja. Masya Allah. Oke, silahkan. Tetapi sekali lagi, janganlah kemudian keputusan itu dilandasi pada kebencian misalnya, atau kekecewaan, atau rasa sakit hati. Yang itu akan merugikan kita. Dan kemudian nanti yang paling saya khawatirkan, perasaan itu akan terwariskan pada putra-putri yang diasuh. Ini yang menjadi catatannya. Sehingga hidup yang dijalani, tidak tahu berapa lama, kan kita tidak pernah tahu Betul. Itu betul-betul menjadi waktu, menjadi hari-hari yang terbaik. Walaupun sekali lagi tentu penuh beban berat perjuangan yang berat kesulitan yang saya sendiri tidak bisa membayangkan. Betul, Ustaz. Tetapi ingat bahwa anak-anak yatim itu anak-anak yatim itu berarti anak yang dipilih oleh Allah untuk menghadapi, menanggung beban yang berat. Dan kalau kita memberikan santunan, memberikan pengasuhan, perhatian yang baik, maka dialah yang memiliki peluang, memiliki potensi untuk sukses di masa depan. Karena dia sudah sejak kecil dilatih dengan tantangan yang seberat itu. Demikian pula halnya jika kemudian memutuskan untuk menikah lagi. Oke, boleh saja, seperti yang Nabi tadi sampaikan. Tetapi sekali lagi kembali bingkai keimanannya, pondasi keimanannya benar-benar harus ditata, harus dikelola dengan baik. Karena ketika menikah dengan pasangan yang baru, dengan suami yang baru misalnya, tentu suasananya berbeda, keadaannya berubah. Nah, kalau nanti tidak dengan iman, perbedaan-perubahan itu bukan menimbulkan kebahagiaan, tapi malah akan sebaliknya, menambah luka baru. Maka dari itu bersiaplah kalau memang menikah kembali, maka tarik dulu kepada niatnya. Pastikan dengan niatnya agar kehidupan yang akan diarungi berikutnya adalah kehidupan yang lebih baik lagi. Sekali lagi kehidupannya lebih baik lagi, karena dialah nanti suami yang paling baiklah perlakuannya kepada istri, yang kelak dia akan menjadi sesungguhnya suami yang menunggu, yang akan dipertemukan oleh Allah di surga. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semakin semangat insya Allah Ustadz. Semangat semuanya untuk siapapun semuanya yang harus semangat betul. Mungkin saat ini juga ada di fase yang sama begitu Tidak berarti itu sendirian ditinggal begitu saja, tapi perjuangan Anda itu sangat luar biasa, sudah dijanjikan oleh Allah. Masya Allah Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Mbak Ayu. Semoga bermanfaat. Betul. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.